Hai, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Asik. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas tentang listrik statik. Pertama-tama kita akan bahas yang namanya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Gaya elektrostatik atau gaya Coulomb adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan listrik yang berdekatan. Nah, gaya yang terjadi ada dua macam, yaitu gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik. Untuk muatan yang sejenis terjadi gaya tolak-menolak. Misalkan di sini muatan positif dengan positif akan terjadi gaya tolak-menolak. Muatan negatif dengan negatif berada pada jarak R akan timbul gaya tolak-menolak. Nah, kalau gaya tolak-menolak berarti arahnya berlawanan. Sedangkan untuk muatan yang tidak sejenis akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, jadi arahnya saling mendekati. Ini adalah tarik-menarik. Misalnya muatan positif dan muatan negatif berada pada jarak R. Nah, besarnya gaya itu bergantung kepada muatan masing-masing dan bergantung juga pada jarak. Makin besar muatannya, makin besar gayanya. Makin dekat jaraknya, makin besar gayanya. Maka secara persamaan dituliskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini namanya persamaan hukum Coulomb. Jadi besarnya gaya ini besarnya sama ya. Ini besarnya sama dengan di sini. Gaya tolak menolak ini dengan gaya yang sama, tarik menarik juga gayanya sama. Nah, ini adalah merupakan gaya aksi reaksi. Ya, bekerja pada dua benda yang berbeda, besarnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, jadi F itu adalah gaya Coulomb dalam Newton, Q muatan listrik dalam Coulomb, R adalah jarak kedua muatan dalam meter, dan K itu konstanta yang besarnya adalah 1/4 pi epsilon 0. Yang kalau dihitung hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, epsilon 0 itu adalah namanya permitivitas listrik dalam ruang hampa atau udara. Ya, besarnya adalah 8,85 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Nah, ini kalau gaya di dalam ruang hampa. K-nya itu 9 kali 10 4 9. Nah, untuk gaya Coulomb apabila muatan-muatan itu berada di dalam medium atau di dalam bahan, maka F di dalam bahan itu adalah 1 per epsilon relatif kali F di dalam ruang hampa atau vakum. Nah, epsilon relatif itu adalah sama dengan epsilon bahan dibagi epsilon 0 ya. Epsilon bahan itu adalah permitivitas listrik pada suatu medium. Epsilon 0 tentu saja permitivitas ruang hampa. Nah, jadi kalau gaya di dalam suatu bahan itu akan menjadi lebih kecil daripada gaya di dalam ruang hampa. Karena epsilon relatif ini besarnya lebih besar dari 1. Jadi ini akan menjadi lebih kecil di dalam bahan, lebih kecil dibandingkan di dalam ruang hampa. Nah, kita akan lanjutkan nanti dengan beberapa contoh soal yang akan kita bahas berikut ini. Ya, sekarang Mr. Wijaya akan membahas contoh soal yang pertama. Di sini ada dua muatan listrik ya, berjarak 10 cm menimbulkan gaya sebesar 20 Newton. Nah, kemudian apabila jaraknya itu diperbesar menjadi 20 cm, berapakah gaya interaksi yang terjadi? Nah, di sini muatannya tetap ya, Q1 dan Q2 tetap tidak berubah. Nah, jadi kita gunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi di sini K-nya sama, Q1 dan Q2 sama, yang berbeda adalah R-nya. Maka kita bisa tuliskan bahwa F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga kalau kita bandingkan F2 dibanding F1, itu sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung F2-nya berarti sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali F1. Nah, R1-nya kita masukkan adalah 10 dibagi R2-nya 20 dikuadratkan dikali F1-nya adalah 20 Newton.
Nah, di sini 10 dan 20-nya tidak perlu dirubah satuannya menjadi meter karena ini perbandingan ya. Nah, jadi di sini kita hilangkan nolnya, jadi setengah kuadrat jadi 1/4 dikali 20 Newton. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 5 Newton. Jadi gaya F2 dengan jarak yang lebih jauh itu akan menjadi lebih kecil. Jadi jawabannya adalah A. Ya, contoh yang lain di sini ada muatan Q1 dan Q2, mula-mula jaraknya X, gaya tolak menolaknya adalah F. Jadi F1-nya sama dengan F. Nah, sekarang jika jaraknya dijadikan 1/4 X ya, didekatkan ya, Q1 Q2-nya tetap, berapa F2-nya? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi bahwa F itu terbalik dengan kuadrat jarak. Sehingga kalau F2 dibanding F1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Nah, sehingga F2-nya sama dengan R1-nya itu adalah X ya. R1-nya ini adalah X. Ini R2-nya 1/4 X. Jadi R2-nya 1/4 X ya. Ini dikuadratkan dikali F, satunya adalah F ya. Nah, ini X per 1/4 X sama dengan 4 di sini ya. 4 kuadrat dikali F ya. Sehingga kalau kita hitung ini akan menjadi 16 F. Nah, berarti adalah 16 kali semula. Ya, kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada dua muatan listrik masing-masing 0,5 mikrokulom dan 0,4 mikrokulom berjarak 3 cm satu sama lain. Diketahui K itu 9 kali 10⁴9, maka besar gaya kulom yang dialami kedua muatan adalah, nah, di sini R-nya itu 3 cm, kita ubah menjadi 3 kali 10⁻²2 meter. Nah, Q1 juga harus kita ubah. Q1 itu adalah 0,5 mikrokulom, kita ubah jadi 0,5 kali 10⁻⁻6 kulom. Q2-nya 0,4 mikrokulom, kita ganti menjadi 0,4 kali 10⁻⁻6 kulom, dan K-nya itu adalah 9 kali 10⁻⁹ ya. Newton meter kuadrat kulom ⁻². Nah, untuk menghitung gaya F-nya, F di sini ya, gaya tolak menolaknya adalah rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya kita ganti jadi 9 kali 10⁻⁹. Q1-nya 0,5 kali 10⁻⁻6. Q2-nya 0,4 kali 10⁻⁻6. Kita bagi dengan R kuadratnya berarti 3 kali 10⁻², ini dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung di sini menjadi 9 kali 10⁻⁹, 0,5 kali 0,4 jadi 0,2 kali 10⁻⁻12, karena ini min 6 dengan min 6. Kita bagi dengan 3 kuadrat berarti 9 ya, kali 10⁻⁴. Nah, 9-nya hilang. Sehingga menjadi di sini 0,2 kali 10⁻⁹, 10⁻⁻12, 10⁻⁴, karena min 4 ke atas jadi pangkat 4. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 0,2 kali 10⁻⁴ ya, karena 9 dengan 4 ini 13. Nah, atau di sini berarti 2 Newton. Nah, jawabannya adalah A. Ya, mudah sekali ya. Ya, selanjutnya kita akan lihat di contoh soal nomor 4. Di sini ada dua muatan listrik, 12 mikrokulom dan 3 mikrokulom, berarti ini sama-sama positif, berarti gayanya tolak menolak. Jaraknya adalah 6 cm satu sama lain di dalam minyak yang mempunyai tetapan dielektrikum 2,5. Ini artinya epsilon relatifnya ya. 2,5. Nah, berapa besarnya gaya F di sini ya, gaya tolak menolaknya. Nah, kita tahu bahwa F di dalam minyak
itu sama dengan 1 per epsilon relatif dari F di dalam vakum ya. Vakum atau di dalam ruang hampa. Jadi sama dengan 1 per epsilon relatif, F vakum itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, jadi ini F-nya nanti, F di dalam minyak. Nah, kalau kita masukkan di sini angkanya menjadi 1 per 2,5, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini konstanta K-nya. Q1-nya adalah 12. Nah, ini mikrokulom berarti kali 10 pangkat min 6. Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan, nah ini 6 kuadrat ya. Jadi menjadi 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi R-nya sudah dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat di sini 36 itu bisa kita bagi dengan ini. 36 dengan 9 misalnya di sini adalah menjadi 4 ya. Maka F di dalam minyak, nah 12 kali 3 itu adalah 36 ya. 36 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12. Kita bagi dengan, nah 2,5 kali 4 adalah 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 4. Nah, 36 bagi 10 adalah sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 12, 10 pangkat 4 ya, karena min 4 jadi pangkat 4. 9 dengan 4 di sini 13 kurangi 12 berarti 1 ya. 3,6 kali 10 pangkat 1 atau bisa dituliskan 36 Newton. Jadi gaya elektrostatik di dalam minyak ini adalah 36 Newton. Jadi jawabannya adalah C ya. Ya, untuk soal nomor 5 kita lihat di sini ada 3 muatan listrik ya. Yang pertama 50 mikrokulom, min 10 mikrokulom dan 40 mikrokulom terpisah pada jarak 30 cm. Nah, kita akan mencari besarnya gaya pada muatan min 10. Jadi gaya pada muatan yang di tengah ya. Jadi di sini R-nya kalau dalam meter itu adalah 3 kali 10 pangkat 1 min 1 ya meter. Ini juga sama, R-nya 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, muatan min 10 ini ditarik oleh 50, ditarik juga oleh 40 karena muatan tidak sejenis. Jadi ini ditarik ke sini, ditarik juga ke kanan. Jadi anggapan ini adalah F1, di sini F2. Nah, jadi nanti F resultannya itu adalah sama dengan F2 kurangi F1 ya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Nah, kita gunakan rumus F1 itu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat ya. Anggap aja ini adalah Q1, Q2, di sini Q3. Nah, K-nya adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 50 kali 10 pangkat min 6. Kita ubah ke kulom ya. Kemudian Q2-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi langsung dikuadratkan aja. 3 kuadrat itu adalah 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, sehingga 9-nya bisa dicoret. Nah, kemudian angka tanda negatif pada Q2 tidak usah dimasukkan negatifnya di sini ya. Karena itu untuk yang dilihat adalah arah gayanya aja. Ditarik oleh muatan 50. Jadi tidak perlu dimasukkan di sini ya. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung 50 kali 10 itu adalah 500 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 12, 10 pangkat 2 ya. Nah, jadi kalau 9 dengan 2 di sini adalah 11 dikurangi 12 berarti min 1.
Jadi di sini hasilnya F1 itu adalah 50 Newton. Dengan cara yang sama, F2-nya sama dengan K, Q-nya adalah Q2 dan Q3. Karena F2 itu Q2 dan Q3. Dibagi R-nya R kuadrat. Ya. Seperti tadi, 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 10 pangkat min 6. 40 kali 10 pangkat min 6. Ya. Kita bagi dengan R kuadratnya jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Ya. Nah, 9-nya bisa dicoret. 10 kali 40 itu adalah 400 kali 10 pangkat min 1 seperti tadi ya. Ini hasilnya adalah 40 Newton. Nah, gaya resultannya adalah sama dengan F2 kurang F1 berarti 40 kurangi 50. Sama dengan min 10 Newton. Nah, tanda negatif itu menunjukkan arahnya ke kiri. Jadi kalau hanya besarnya saja ya berarti 10 Newton. Nah, tanda negatif itu menunjukkan arah gayanya ke kiri. Ya, selanjutnya adalah soal yang sangat bagus sekali. Di sini ada dua muatan Q1 dan Q2. Jarak mula-mula adalah R1-nya R, menghasilkan gaya F1. Ya, seperti ini. Kemudian, kedua muatan yang sama tadi dimasukkan ke dalam medium yang epsilon relatifnya 64 dan jaraknya didekatkan menjadi 1/8R. Ya. Jadi jaraknya makin dekat di dalam suatu medium. Untuk yang pertama ini adalah di dalam vakum atau di udara, ya, sehingga persamaannya F1 itu sama dengan K Q1 Q2 per R1 kuadrat ya. Berarti F1 itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, untuk yang F2 karena di dalam medium ini rumusnya adalah 1 per epsilon relatif K Q1 Q2 per R-nya sekarang adalah R2 kuadrat ya. Sehingga sama dengan 1 per epsilon relatifnya 64 kemudian Q1 K kali Q1 Q2 per, nah R-nya adalah 1/8 R kuadrat ya. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini F2-nya menjadi 1/64 K Q1 Q2 per, nah ini 1/8 kuadrat jadi 1/64 R kuadrat. Nah, 1/64, 1/64 sama ya. Sehingga di sini F2-nya adalah sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dan kalau kita lihat di sini F2 ini dengan F1 itu adalah sama, yaitu K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan perbandingan gaya Coulomb ketika dia itu di udara berarti F1, kita bandingkan ketika di dalam medium itu berarti sama dengan 1/1 karena sama persis nih ya. Sama ya, 1/1 atau kadang dituliskan 1.21. Jadi jawabannya adalah A. Ya, berlanjut ke soal yang sangat menantang di sini soal nomor 7. Ada muatan listrik Q1 adalah plus 10 ya. Ini adalah 10 mikrocoulomb. Kemudian Q2-nya adalah positif juga 20 mikrocoulomb dan Q3 yang tidak tahu ya. Berapa Q3 ini ya. Nah, terletak seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah agar gaya Coulomb pada muatan Q2 adalah 0, maka muatan Q3 adalah, nah, kalau kita lihat Q1 dan Q2 ini akan tolak-menolak. Artinya Q2 ditolak oleh Q1, maka arah gayanya ke sini. Ini namanya F21. Nah, supaya F di Q2 adalah 0, maka F dari Q3 itu harus arahnya berlawanan. Nah, di sini adalah F23. Nah, jadi harus berlawanan supaya jumlahnya adalah 0. Ya.
Nah, syaratnya adalah arahnya berlawanan lalu besarnya sama nih. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, kalau Q2 itu adalah positif, Q3 ini harus positif supaya mendapatkan F23 arah ke kiri. Jadi Q3 ini pasti positif. Jadi kalau jawabannya yang negatif udah pasti salah situ ya. Jadi harus yang positif. Nah, kemudian syaratnya adalah F21 sama dengan F23. F21 itu adalah K Q2 Q1 per R-nya berapa? Antara 1 dan 2 ini adalah A. Jadi di sini A kuadrat. F23 berarti K Q2 Q3 dibagi dengan jarak 2 dan 3 itu 0,5A. Jadi ini 0,5A dikuadratkan. Karena rumus F itu K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, yang sama adalah K. K-nya sama, lalu Q2 juga sama, A-nya juga sama nanti, ya. Nah, sehingga di sini tinggal masukkan Q1 berapa? 10 mikrokulom dibagi A-nya itu jadi 1, ya. Sama dengan Q3 dibagi dengan 0,5 kuadrat itu adalah 0,25. Maka Q3-nya adalah 0,25 kali 10 jadi 2,5. Karena kita tidak mengubah 10-nya itu dalam mikrokulom, maka ini juga satuannya tetap mikrokulom dan dia harus muatan positif. Jadi jawabannya adalah A. Ya, mudah sekali ya. Ya, contoh soal yang terakhir di sini soal nomor 8, di sini ada dua muatan listrik plus 10 mikrokulom dan min 10 mikrokulom terpisah pada jarak 20 cm. Jadi dari Q1 Q2 itu 20 cm. Nah, besar gaya yang dialami oleh muatan plus 1 mikrokulom yang terletak di tengah-tengah jarak antara kedua muatan itu adalah, jadi di tengah-tengahnya ada muatan plus 1 mikrokulom. Nah, berapa gaya yang dialami muatan ini? Muatan yang di tengah. Nah, muatan yang di tengah itu ditolak oleh muatan 1. Ya, ditolak nih. Berarti arahnya ke sini ya. F31. Oleh muatan 2 ditarik karena berlawanan jenisnya. Nah, ini ditarik. F32. Jadi di sini muatan 3 ini ditolak oleh muatan 1, ditarik oleh muatan 2. Nah, sehingga nanti F resultannya adalah sama dengan F31 ditambah F32 karena arahnya sama. Nah, kita ingat rumus F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Jadi kalau kita hitung F yang 31 itu berarti sama dengan K Q3 Q1 per R1 kuadrat ya. Nah, 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya itu adalah 1 ya, berarti ini 1 kali 10 pangkat min 6 langsung aja ya. Kali 10 pangkat min 6, 10 mikrokulom ya. Kita bagi dengan jaraknya itu 10 cm itu 10 pangkat min 1 meter. Berarti di sini akan jadi 10 pangkat min 2 karena dikuadratkan. Nah, sehingga di sini kalau kita hitung adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dengan min 6 dengan min 6 min 12 dengan 12 di sini dengan min 2 ini jadi pangkat min 10 dengan 10 ini adalah pangkat min 9 ya. Jadi ini hasilnya adalah 9 Newton. Ya, itu F31 9 Newton. Sekarang F32 dengan cara yang sama, K Q3 Q2 per R2 kuadrat ya. 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya adalah 10 pangkat min 6, Q2-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6, cuma negatif ya, tidak usah dibawa, dibagi dengan 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya juga 9 Newton, karena sama angkanya ya. Jadi tanda negatif tidak usah dimasukkan karena ini ditarik ya untuk menentukan apakah tarik menarik atau tolak menolak. Nah, sehingga kalau kita sudah dapatkan F31 dan F32, kita bisa menghitung F resultannya sama dengan
Ya, tentu saja F31-nya 9 ditambah 9 sehingga sama dengan 18 Newton. Ya, ini ya. Jawabannya D. Nah, jadi mudah sekali ya. Kita sudah latihan dengan banyak soal, mudah-mudahan bisa dipahami materi gaya Coulomb ini ya. Sampai ketemu pada video berikutnya yaitu tentang medan listrik. Ya, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman agar video-video Bapak ini dapat berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisika Asik.